Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Kali ini aku mau berbagi info mengenai pengertian dari abses paru. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Abses paru adalah pembentukan kavitas atau lubang pada jaringan paru yang berukuran lebih dari 2 cm. Lubang ini berisi kumpulan jaringan paru yang mati akibat infeksi bakteri. Kondisi ini merupakan bagian dari infeksi paru. Menurut waktu terjadinya, abses paru ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni abses paru akut dan kronis. Abses paru akut terjadi kurang dari 6 minggu, dan abses paru dikatakan kronis apabila terjadi lebih dari 6 minggu. Nah, apa sih gejala dari abses paru? Tanda dan gejala awal dari kondisi ini biasanya tidak terlalu berbeda dengan infeksi paru pada umumnya. Beberapa gejala abses paru antara lain: yang pertama demam, yang kedua menggigil, ketiga batuk, keempat keringat terutama pada malam hari, yang kelima sesak nafas, yang keenam penurunan berat badan dan lemas, yang ketujuh ada nyeri dada, dan yang kedelapan anemia. Batuk yang terjadi pada abses paru biasanya awalnya tidak berdahak, tetapi kemudian menjadi berdahak dan terkadang disertai dengan batuk darah. Nah, penyebab abses paru berdasarkan penyebabnya ini bisa terbagi menjadi 2, yaitu abses paru primer dan yang kedua abses paru sekunder. Nah, kondisi untuk abses paru primer ini terjadi akibat proses di dalam paru itu sendiri dan terjadi pada hampir 60% dari seluruh kasus. Penyebab dari abses paru primer antara lain masuknya benda selain udara ke saluran pernapasan, misalnya akibat adanya infeksi gigi, hidung, gangguan kesadaran, gangguan menelan, penyakit refluks lambung, atau muntah yang sering, infeksi paru atau pneumonia, ataupun pada kondisi daya tahan tubuh yang sangat rendah. Sedangkan untuk abses paru sekunder, ini kondisinya terjadi sebagai akibat dari proses di tempat lain. Beberapa penyebab yang dapat menimbulkan kondisi ini, yaitu sumbatan saluran pernapasan, misalnya oleh tumor, benda asing, atau pembesaran kelenjar getah bening, dengan disertai adanya penyakit paru seperti penyakit bronkiektasis, emfisema bullosa, atau seperti infark paru ataupun kontusio paru. Selain itu, jenis sekunder dapat merupakan hasil penyebaran melalui darah dari tempat lain, seperti pada keadaan sepsis, endokarditis infektif, atau infeksi pada kateter vena sentral, dan sebagainya. Nah, penyebab lainnya dari jenis sekunder adalah hasil penyebaran langsung. Hal ini dapat terjadi jika ada lubang yang menyambungkan antara bronkus dan esofagus dan pada abses subrenikus. Nah, kemudian apa sih faktor risiko abses paru? Orang dengan gangguan penggunaan alkohol atau yang baru saja sakit, terutama pneumonia, memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit ini. Orang lain juga berisiko, termasuk mereka yang memiliki sistem kekebalan yang lemah akibat mengalami seperti transplantasi organ, kanker, HIV, atau penyakit autoimun. Risikonya tinggi bagi orang-orang yang baru saja dibius dan mereka yang tidak sadarkan diri akibat cedera atau sakit. Menghirup benda asing yang menghalangi jalan napas besar juga merupakan faktor risikonya. Nah, seperti apa sih diagnosis untuk abses paru? Selain wawancara yang mendalam dalam pemeriksaan fisik, biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan menunjang, seperti pemeriksaan darah dan tes pencitraan. Ada beberapa jenis pencitraan yang dapat digunakan untuk membantu diagnosis abses paru, seperti CT scan dan Ronsen. Selain itu,
kemungkinan akan perlu dilakukan pemeriksaan langsung pada saluran pernapasan. Dengan bronkoskopi untuk dapat mengambil material untuk pemeriksaan mikrobiologi dan memastikan penyebab keluhan yang dialami. Nah, seperti apa jika terjadi komplikasi abses paru? Dalam kasus yang jarang terjadi, abses paru ini dapat pecah. Jika terjadi, kondisi ini adalah masalah medis yang serius. Perawatan bedah juga dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi potensial setelah ruptur atau perawatan bedah abses antara lain, yang pertama adalah epiema. Pada epiema, kumpulan besar cairan yang terinfeksi terakumulasi di sekitar paru-paru dekat abses. Yang kedua, fistula bronkopleural. Nah, ini adalah kondisi koneksi abnormal yang berkembang antara saluran udara besar dalam paru-paru dan ruang di lapisan di sekitar bagian luar paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah pendarahan dari paru-paru atau dinding dada. Kemudian yang keempat, infeksi menyebar ke bagian tubuh lain. Jika infeksi meninggalkan paru-paru, maka ia dapat menghasilkan abses di bagian lain dari tubuh, termasuk otak. Nah, bagi yang mengalami keluhan abses paru dan sedang mencari pengobatan herbal yang aman untuk dikonsumsi, dari Denatur Indonesia memiliki produk herbalnya. Nah, produknya ada apa saja? Untuk produknya sendiri, ini ada Detopar dan ada PPK. Keduanya berbentuk kapsul, jadi sangat mudah sekali untuk dikonsumsi. Selain itu, tidak perlu khawatir juga karena terbuat dari racikan bahan-bahan herbal alami. Dan selain itu juga, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes, dan bagi yang muslim tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya pun ini tertera nomor POM TR-nya. Untuk Detopar Denatur, POM TR-nya 163394651. Kemudian untuk PPK Denatur, POM TR-nya 173399911. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.